Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Noval Arif Syauqi, mahasiswa Unsia jurusan S1 PJJ Akuntansi. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini saya mengambil tiga materi. Yang pertama, penyajian dan distribusi data. Kedua, ukuran pemusatan data. Dan ketiga, ukuran dispersi. Latar belakang. Dalam dunia ekonomi dan bisnis yang kompleks, data mentah tidak selalu informatif jika tidak dianalisis. Maka, statistik membantu mengolah data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan penulisan. Pertama, menjelaskan konsep dasar statistik deskriptif. Kedua, memberikan contoh aplikatif. Ketiga, menunjukkan keterkaitan ketiga konsep dalam pengambilan keputusan. Konsep dasar yang pertama, penyajian dan distribusi data. Penyajian dan distribusi data mengorganisir data ke dalam tabel, grafik, atau diagram. Distribusi frekuensi mengelompokkan data untuk melihat pola dan kecenderungan. Konsep dasar kedua, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan menggambarkan nilai tengah. Yang pertama melalui mean, yaitu nilai rata-rata. Yang kedua median atau nilai tengah. Yang ketiga melalui modus atau nilai yang paling sering muncul. Konsep dasar yang ketiga adalah ukuran dispersi. Ukuran dispersi untuk mengukur penyebaran data. Yang pertama adalah range atau selisih nilai tertinggi dan terendah. Yang kedua adalah variance dan standar deviasi. Variance dan standar deviasi menggambarkan keragaman data terhadap mean data. Kita langsung masuk ke studi kasus. Studi kasus berupa data penjualan harian culture drink selama 30 hari digunakan untuk mengaplikasikan tiga konsep statistik deskriptif dengan data penjualan sebagai berikut. Data dalam ribuan rupiah dari hari pertama 250.000 sampai dengan hari terakhir 220.000 rupiah. Kita masuk ke materi pertama, penyajian dan distribusi data. Diketahui jumlah data atau N adalah 30. Data terbesar adalah 290 dan data terkecil adalah 220. Yang pertama kita cari adalah range atau R. R sama dengan X max dikurang dengan X min. Range sama dengan 290 data terbesar dikurangi dengan 220 data terkecil. Range adalah 70.000 rupiah. Kemudian kita mencari kelas. Berapa jumlah kelasnya? Nah, jumlah kelas ini cara mencarinya adalah seperti ini. Sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 10 N. Kita masukkan yang ada di data sebelumnya. Berarti sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 10 N adalah 30. Maka 1 ditambah 3,322 dikali 1,477 sama dengan 1 ditambah 4,875 sama dengan 5,875 atau kita mendapatkan 6 kelas. Kemudian kita menghitung panjang kelas atau kelas interval. Kelas interval memiliki rumus CI sama dengan R atau range dibagi dengan sigma K. Berarti sama dengan 70 range dibagi dengan 6 jumlah kelas. Didapatkan 11,67. Kita bulatkan menjadi 12 untuk setiap panjang kelas. Setelah data tadi didapatkan, berapa jumlah kelas dan berapa panjang kelas, kita mendapatkan frekuensi. Kita masukkan data 30 hari penjualan tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita masuk ke materi kedua, ukuran pemusatan data. Dari data yang tadi, kelas dan frekuensi, kita tambahkan penyesuaian ya. Yang pertama ada FCUM. FCUM ini adalah frekuensi kumulatif
dari kelas dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita dapat titik tengah atau X. X ini didapatkan dari batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi dua. Seperti 220 ditambah 231 dibagi dua ya. Didapatkan 225,5. Nah, itu terus sampai ke bawah. Kemudian kita tambah kolom frekuensi dikali titik tengah atau F dikali X. Ini kalau kita jumlah misalnya 2 dikali 225,5 didapatkan 451. Dan begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian kita mendapatkan total atau sigma. Sigma F dikali X adalah 7.785. Seperti itu. Dan sigma F adalah 30 atau jumlah datanya. Yang pertama, kita akan mencari mean dari data kelompok. Mean ini dinotasikan dengan X bar ya. X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. Seperti yang data yang kita temukan tadi ya, X bar sama dengan 7785 dibagi dengan 30. Didapatkan mean atau rata-rata data adalah 259,5 ribu rupiah. Kemudian kita akan mencari median. Sebelumnya kita harus mencari dulu di mana letak mediannya. Letak mediannya adalah setengah dibagi N. Berarti setengah dibagi 30, maka didapatkan 15. Nah, di mana frekuensi kumulatif yang ada angka 15-nya. Seperti itu. Nah, di kelas tersebut, berapa batas bawahnya? Atau kita cari L0 ya. L0-nya batas bawahnya adalah 244. Fkum adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 6. Dan Fe adalah frekuensi di kelas tersebut, yaitu adalah 7. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya, 15 ada di 244 sampai 255 ya. Frekuensinya 7 dan Fkum sebelumnya adalah 6. Maka kita mencari letak kita mencari median data kelompoknya. Median sama dengan L0 ditambah class interval dikali setengah dikali N dikurang Fkum dibagi Fe. Median sama dengan 244 ditambah 12 dikali setengah dikali N ada 15 tadi ya, dikurang Fkum 6 dibagi dengan frekuensi di kelas tersebut yaitu 7. Berarti median sama dengan 244 ditambah 15,43. Maka mediannya adalah 259,43 ribu rupiah. Kemudian kita mencari modus data kelompok. Nah, kita cari dulu adalah LMO. LMO ini adalah batas bawah dari kelas di mana jumlah frekuensinya paling banyak. Nah, kalau kita cari tadi, jumlah frekuensi paling banyak itu yang pertama ada di 7 ya. 7 di 244 sampai 255 tadi. Oke, 244 berarti kita dapatkan jadi LMO. Kemudian D1 D1 ini adalah frekuensi tersebut dikurang dengan atasnya, kemudian D2 frekuensi tersebut dikurang dengan bawahnya. Seperti itu. Dapatkan 3, 7 dikurang 4, 3, dan 7 dikurang 7, 0. Untuk modusnya, dengan rumus LMO ditambah D1 dikali kelas interval dibagi D1 ditambah D2. Berarti modusnya adalah 244 ditambah 3 dikali 12 dibagi 3. Nah, ini 3 dibagi 3 bisa dicoret ya. Jadi 244 ditambah 12. Maka modusnya adalah 256.000 rupiah. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu ukuran dispersi. Untuk ukuran dispersi ini, kita modifikasi lagi tabel yang tadi sudah dibuat ya. Ini sama kelas dan frekuensi. Kemudian ini ada titik tengah seperti yang tadi. Nah, kita sudah mendapatkan mean ya, atau X bar yang tadi sudah diperhitungkan, yaitu 259,5. Nah, kita tambah kolom X dikurang X bar, atau
titik tengah dikurang dengan mean. Saya 225,5 dikurang dengan 259,5 didapatkan minus 34. Dan begitu seterusnya, minus 22, minus 10, dan seterusnya. Kemudian kita tambah kolom lagi. Yang tadi sudah dihitung, kita pangkat 2. Seperti itu. Jadi, X dikurang X bar pangkat 2. Didapatkan misalnya 34 dikali 34. Seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian kita tambah satu kolom lagi, kita kalikan dengan frekuensi menjadi F dikali X min X bar pangkat 2. Jadi misalnya tadi 1156 dikalikan dengan 2, jadi 2312. Nah ini kalau dijumlah ke bawah, ini didapatkan jumlah sigmanya adalah 10.816. Nah, dari data tersebut, kita masukkan ke rumus. Yang pertama adalah rumus variance atau dengan notasi S kuadrat. Nah, ini data kecil ya, data kecil dengan data di bawah sama dengan 30 data. Maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar di pangkat 2, seperti yang tadi sudah kita dapatkan, dibagi dengan N min 1. N min 1 ya. Oke, maka varians atau S kuadrat sama dengan 10.816 dibagi 30 dikurang 1. Berarti 10.816 dibagi 29. Maka varians didapatkan adalah 372,96 ribu rupiah. Untuk standar deviasi, ini memiliki notasi S. Berarti standar deviasi adalah akar dari varians. Maka rumusnya adalah S sama dengan akar varians. Berarti akar 372,96. Standar deviasi adalah 19,31 ribu rupiah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan merekap ya semua yang tadi sudah kita temukan, Nian. 259,5, median 259,43, modus 256, range 70.000 rupiah ya, varians 372,96 dan standar deviasi 19,31 ribu rupiah. Nah, didapatkan distribusi data simetris. Kenapa? Karena mean, median, dan modus ini perbedaannya tidak terlalu jauh ya jumlahnya. Kemudian standar deviasi juga kecil, 19 dibandingkan dengan mean-nya ya, dibandingkan dengan mean 259. Nah, secara keseluruhan data penjualan ini konsisten dan dapat diprediksi ya cukup stabil untuk yang culture culture drink tadi. Nah, kesimpulannya, statistik deskriptif memberikan gambaran utuh terhadap data. Kemudian tabel distribusi frekuensi menyederhanakan informasi. Kemudian ukuran pemusatan dan dispersi memperjelas karakteristik data. Manfaat statistik dalam bisnis. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, memantau kinerja harian. Kemudian, dasar perencanaan ke depan. Dan informasi data yang efisien. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.